Saya Arjuna Adinata dari kelas Type A. Di sini saya akan merangkai rangkaian listrik, yaitu tugas ada 5 tugas. Tugas 1 yaitu menghitung kapasitor. Tugas 2 menentukan putaran potensiometer. Yang ketiga mencoba transistor NPN. Yang keempat yaitu power supply, dan yang kelima yaitu mengukur arus. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Arjuna Adinata dari kelas Type A. Di sini saya akan merangkai rangkaian kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Di sini ada trafo yang bertegangan 6 volt. Langsung saja kita mulai. Kita hubungkan kabel plus ya dan minus. Terus kita ambil dioda penyarah. Pastikan arahnya benar. Kita pasang. Terus kita ambil di sini ada kapasitor yang bermuatan 16 volt. Kita juga membutuhkan kabel jumper agar groundnya juga bisa terhubung. Ini langsung kita tambahin resistor. Kita pasang LED-nya. LED ini harus sejajar dengan resistor yang kita pasang. Kita membutuhkan kabel jumper lagi untuk menjumper drone. Di sini sudah mulai aktif. Lalu kita hubungkan. Ya, kita hubungkan kabelnya agar menyala. Di sini sudah menyala. Di sini saya akan melanjutkan tugas 1, yaitu pengukuran. Pengukuran yang pertama itu kita mengukur input dioda. Kita akan mengukur input dioda. Ground. Satunya kita sambungkan dengan dioda. Pastikan hidup dulu. Putaran ke 20. Kita ukur dioda. Nah, didapatkan 5 volt. Ternyata benar dengan yang pertama kali. Terus yang kedua ini kita akan mengukur output kapasitor. Output kapasitor kita arahkan ke arus DC dulu. Terus kita ukur. Didapatkan 6,44 dalam pengukuran kapasitor ini. Terus yang selanjutnya, berapa detik LED-nya padam setelah dicabut. Coba dulu. Ya, didapatkan sekitar 12 detik setelah pencabutan LED-nya baru padam. Ya, sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan tugas kedua, yaitu penggunaan resistor variabel. Di sini kita menggunakan rangkaian yang pertama. Ada rangkaian pertama ini dilepas LED dan resistornya. Di tugas kedua ini kita menggunakan resistor variabel, di mana ada 3 kaki, yaitu yang bermuatan positif, output, dan negatif. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan memasang resistor variabelnya terlebih dahulu.
Di sini saya mempunyai kabel jumper untuk menjumper tegangan positifnya. Tambah di sini. Yang ini karena rangkaian pertama tadi untuk ambil di sini, jadi kita letakkan di sini untuk mengambil groundnya. Ya. Selanjutnya, karena resistornya belum terhubung, kita membutuhkan lagi kabel jumper. Yang di sebelah sini nih positif. Kita hubungkan saja sini. Ya, sini kita menggunakan kabel jumper kedua yang diletakkan pada ground. Sini kita hubungkan sini. Selanjutnya kita akan mengambil kabel jumper lagi. Di sini kita akan menghubungkan kabel jumper lagi untuk mengambil outputnya. Ya, diletakkan di tengah. Pastikan terhubung dengan setelah itu kita buang ke sini. Terus kita ambil resistornya. Resistornya ini berukuran 220 ohm. Kita letakkan di sini. Satu kita pasang LED sebelah sini. Karena tegangan yang jauh di sini, kita membutuhkan kabel jumper lagi untuk menjumper groundnya. Bisa kita coba. Sebelumnya kita colokkan dulu ke listrik. Kita coba dulu. Kita dapat kesalahan. Ya, ternyata setelah dilihat lagi, ternyata kita kekurangan sebuah jumper lagi, dimana jumper ini dihubungkan dari arus negatif di sini. Kita hubungkan ke ground sebelah sini. Jika sedang melakukan ini, berhati-hati dan fokus. Setelah itu kita hubungkan ke sumber dayanya. Ya, di sini sudah terlihat. Sedikit kendor nampaknya. Di sini kita bisa memutarnya untuk melihat fungsi dari sini. Bisa sangat terang, bisa juga redup. Ya, di sini saya akan melanjutkan pengukuran tugas kedua. Yang pertama dicari itu input potensiometernya. Kita ukur dulu. Kita membutuhkan dua kabel jumper lagi untuk menjumper tegangan positif dan tegangan negatif. Multimeternya kita arahkan ke 20 DC. Selanjutnya kita ukur tegangannya. Tegangan output yang didapat sekitar 7,5. Terus habis itu kita disuruh mencari output putaran dari potensiometer. Kita pindah ini kabel jumpernya, kita letakkan pada input dan groundnya.
itu kita mulai pengukuran. Output itu positif, akan groundnya ini negatif. Kita ukur ke paling pol yang udah mentok sebelah kiri, kita ukur, dapatkan 0,1, 0,0. Terus kita putar ke bagian kanan, mentok sebelah kanan. Kita mendapatkan 7,32. Selanjutnya kita akan mengukur potentiometer yang di tengah. Kita mendapat tegangan sekitar 4,2. Ya, di sini saya akan melanjutkan rangkaian yang ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Di sini kita membutuhkan beberapa komponen, yaitu ada transistor NPN, ada LED, ada resistor 1K dan 220 ohm. Di sini kita akan memasang transistor NPN terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasang kabel jumper untuk groundnya. Setelah itu kita akan memasang resistor yang 1K. Nah, kita akan memasang LED. Selanjutnya kita membutuhkan kabel jumper untuk menghubungkan LED dan output pada transistor. Setelah itu kita akan memasang resistor yang 220 ohm. Sini. Pastikan tidak terbalik. Selanjutnya kita akan memasang jumper dari transistor ke resistornya. Nah, itu kita membutuhkan kabel jumper lagi untuk memasang. Kita akan menghubungannya ke stop kontak. Hidup. Sekarang kita akan mengetes apakah saklar otomatisnya bisa berfungsi. Ternyata bisa. Meskipun ada kapasitor di sini, lampu LED-nya akan langsung mati karena kapasitornya tidak terhubung dengan transistor NPN-nya. Ya, itu aja. Di sini saya akan melanjutkan pengukuran yang keempat, yaitu perakitan power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Ya, di sini ada alatnya. Ini regulator 7805. Langsung saja kita rakit. Pertama, masukkan dulu ke dalam pipa rangkaian. Kemudian kita membutuhkan kabel jumper. Hubungkan yang ke tengah untuk mengambil ground.
Lalu masuk ke sini. Kita membutuhkan satu lagi untuk menghubungkan tegangan positif. Selanjutnya kita butuh jumper lagi untuk di arus ground. Baiklah, langsung saja kita ukur berapa tegangannya. Didapatkan tegangan 4,75. Selanjutnya kita akan mengukur bagian dari arus positif. Dapat tegangan 7,50. Ya, itu sesuai dengan rangkaian kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Jadi di sini saya akan mengukur pada tugas rangkaian keempat. Yang pertama itu mengukur arus AC dioda. Didapatkan arus AC dioda yaitu sekitar 5 volt. Selanjutnya yang kedua itu kita akan mengukur DC kapasitor. Sebelumnya pasang dulu kabel yang tadi. Dapatkan arus kapasitor sekitar 7,7. Kapasitor di sini 7,7. Selanjutnya yaitu tugas kita mengukur DC regulatornya. Ukuran DC itu sini positif, sini negatif. Didapatkan nilai 4,7 volt. Ya. Saya akan melanjutkan tugas yang kelima, yaitu mengukur arus pada LED. Saya menggunakan rangkaian yang tanpa ini regulator. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu yang kita ukur adalah input ke LED-nya. Kita membutuhkan bantuan kabel jumper. Jumper di sini, ya, dan di sini. Lalu kita akan hidupkan multimeternya ke 20 DC. Kita mulai pengukurannya. Didapat arus yaitu 8,6. Selanjutnya kita akan mulai merakit LED-nya. Jumper. Kita akan pertama menggunakan 220. Dan kita akan menggunakan LED yang berwarna merah. Selanjutnya kita akan mengukur arus. Jangan lupa arahkan ke 200 ampere. Ini di sini multimeter berfungsi sebagai ini jumper. Kesalahan nampaknya. Sini kita langsung mengukur saja. Ya, pada resistor 220 LED berwarna merah mendapatkan arus yaitu 24,1. Kita akan coba mengganti resistornya ke resistor 1K. Pastikan
masuk lubang yang presisi. Kita mulai pengukurannya. Di sini menggunakan resistor yang 1K didapat pengukuran 6,3. Selanjutnya kita akan merubah LED-nya warna biru. Di sini tetap menggunakan resistor yang 1K. Kita pasang di sini. Pastikan terpasang dengan benar agar tidak ada kesalahan. Dapur. LED yang berwarna biru mendapatkan arus 5,4 dengan menggunakan resistor 1K. Kita akan merubah resistornya menjadi 220. Pada resistor 220 didapatkan nilai LED berwarna biru 20,1.